Shalom, selamat pagi para viewers GMJ. Mari saat ini saya mengajak semuanya di pagi hari ini untuk kita benar-benar membawa hati kita di hadapan Tuhan Yesus sebelum kita melakukan aktivitas kita, baik itu bekerja maupun kita kuliah, bersekolah. Mari saat ini saya mengajak semuanya untuk kita mengambil posisi yang terbaik, yang paling enak untuk kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Kami mau terus berlari dan ku pada firman-Mu Tuhan, pada firman-Mu, bukan karena kuat gagah kami, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup, biar ku hidup dalam kasih, biar ku hidup, biar ku hidup dalam kasih, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa. Benar-benar pagi hari ini kami mau berlari kembali kepada panggilan-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Untuk kami boleh menenangkan hati kami sejenak. Kami boleh menyerahkan dulu setiap kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai dengan hari ini, tapi semua karena kasih karunia-Mu. Bukan dengan kuat dan gagah kami, kalau pagi hari ini kami boleh duduk, kami boleh memuji bersama-sama, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena Roh Kudus-Mu sendiri, Roh-Mu yang tinggal dalam setiap kami, untuk boleh memampukan setiap daripada kami, untuk kami boleh menaikkan rasa syukur kami, untuk kami boleh bersama-sama bersyukur kepadamu, memuliakan nama-Mu. Apapun kondisi kami ya Bapa pagi hari ini, kami mau tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu sejenak.
karena kami perlu Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam setiap keseharian kami. Karena kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tapi karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu saja, itulah yang boleh memampukan kami, itulah yang boleh menguatkan kami. Untuk pagi hari ini kami kembali bangun dalam kondisi yang benar-benar baik. Terima kasih Bapa. Apapun kondisi kami pagi hari ini, kami mau letakkan sejenak di bawah kaki Yesus. Kami mau benar-benar hati kami, pikiran kami terfokus hanya kepada Engkau. Kami mau terus melekat kepada pokok anggur yang luar biasa, yaitu Engkau sendiri. Ini setiap kami Bapa. Biarlah setiap nyanyian pujian kami ini menjadi doa kami kepadamu. Karena benar-benar kami rindu untuk hidup kami selalu dipenuhi dengan Engkau sendiri. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Mari nyatakan kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Mari pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Amin. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari rindukan hadirnya saat ini. Karena benar-benar kita membutuhkan Yesus di dalam setiap keseharian kita. Benar Tuhan, kami perlu Engkau. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Nyatakan dengan imanmu. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari nyatakan. Sekalipun aku harus, apapun yang kami lewati Tuhan, benar-benar kami boleh dimampukan. Karena Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang pegang tangan kami. Jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku.
Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Apapun kondisi kita pagi hari ini, mari arahkan hati kita terus kepada Yesus. Nyatakan di dalam setiap nyanyian syukurmu. Mari kita mau nyanyikan setiap nyanyian syukur ini, bahwa kita perlu Yesus. Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Apapun kondisi kita, kami perlu Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin pekerjaan kami hari-hari ini kurang baik, tapi kami selalu dimampukan karena Yesus yang menyertai kita, karena Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, karena Yesus yang selalu pegang tangan kita. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Sekalipun aku harus melewati maut, nyatakan dengan imanmu, aku mampu Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami. Ya Allahku, berserulah, berserulah, Kau tinggalkan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Ku perlu Kau dalam hidupku. Nyatakan dengan imanmu. Sekalipun aku harus melewati maut, katakan aku mampu, aku tidak akan takut, karena aku punya Yesus di dalamku. Thank you Tuhan. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ya Allahku, ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ya Allahku, ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sungguh kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau di hidupku. Hanya Kau yang ku butuhkan, Engkau yang kami nantikan. Hanya setiap hari, setiap waktu. Sebab ku tahu bukan dengan kuat gagahku, tapi sungguh oleh karena-Mu. Engkau yang pegang tanganku, Engkau yang sertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab ku punya Yesus, ku punya Engkau yang ada di sisiku, yang selalu bersamaku. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang terlalu amat sangat sempurna, yang selalu ada, selalu setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami punya Engkau di dalam hidup kami, apapun musim kehidupan kami, mungkin kalau sampai hari ini kami pun masih di dalam pergulatan masalah-masalah kami, Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Engkau. Kami bersyukur karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang pegang kami, Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
terlalu sempurna. Kau Tuhan bagiku, rencanamu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus. Kami deklarasikan iman kami. Kuasanya sanggup, kuasa-Mu Tuhan yang sanggup atas segala musim kehidupan kami, atas setiap masalah kami. Pun seperti kasih-Mu, yes Tuhan. Hidupku aman di dalam-Mu. Sungguh terlalu sempurna, terlalu sempurna. Engkau Tuhan bagi setiap kami, Tuhan bagiku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Amin. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Sungguh jangan kami terpisah dari-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Mari panggil Dia Bapa. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus. Kami percaya kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Sungguh hidupku aman, hidupku aman di dalam-Mu. Ku punya Yesus. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Seperti kasih-Mu. Sungguh hidupku aman di dalam-Mu. Mari nyatakan terus. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku punya Yesus. Ku tahu ku punya Yesus. Yes Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau. Kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Mari pegang tangannya saat ini, nyatakan. Ku tahu ku punya Yesus. Kami percaya kuasa
melintasi segala macam kehidupan kami. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam. Sungguh tak satu pun seperti kasih-Mu Tuhan. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam. Tak satu pun seperti-Mu. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Tak satu pun seperti kasih-Mu Tuhan. Tak satu pun seperti-Mu Yesus. Ku tahu ku punya Yesus di hidupku. Ku punya Yesus di hidupku. Ku punya Yesus di hatiku. Ku punya Yesus dalam setiap perkara hidupku. Engkau yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur, aku bersyukur. Ku punya Yesus yang setia, yang tak pernah tinggalkan aku. Sebab begitu sempurna kasih-Mu, Kau yang terlebih dulu mengasihi, mencintai kami apa adanya. Kasih-Mu begitu besar, tak memandang siapa kami. Tak Kau pandang kelemahan kami dan kekurangan kami. Kasih-Mu menutupi segalanya. Kasih-Mu meneduhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu menyembuhkan kami. Kasih-Mu menyegarkan setiap kami. Kasih-Mu yang Tuhan yang memeluk setiap kami. Terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur. Engkau cukup bagiku. Kasih-Mu cukup bagiku. Terima kasih. Sungguh Kau yang berikanku damai. Sungguh Kau Yesus yang memampukan setiap kami. Pagi hari ini sungguh semua karena Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau yang ku andalkan. Sebab tangan-Mu menggandeng setiap kami. Tangan-Mu menopang setiap kami. Terima kasih. Kami terus mau naikkan nyanyian syukur kami Tuhan. Kami belajar bersyukur. Kami belajar merasakan kasih-Mu yang tiada tara. Kami belajar merasakan kasih-Mu yang tidak pernah ada habisnya Tuhan. Pagi hari ini ketika kami bangun, kami boleh bernafas, kami boleh buka mata kami.
Kami merasakan seluruh kondisi tubuh kami ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Sekalipun mungkin kami terbaring pagi hari ini, kami sakit, tapi kami boleh tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, melalui orang-orang di sekitar kami, melalui keluarga kami yang boleh mensupport kami ketika kami berbaring di tempat tidur kami. Mereka boleh mencurahkan kasih-Nya kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kondisi yang sulit sekalipun kami belajar Tuhan mengatakan terima kasih kepadamu. Sekalipun itu susah keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendeklarasikan iman kami Tuhan. Kami mau mengimajinasikan bahwa Engkau saat ini ada bersama kami. Engkau yang menggandeng tangan kami. Engkau yang menopang kami ketika kami terpuruk hari ini. Engkau yang menarik kami untuk kami bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau. Kami terus mau percaya. Karena kasih-Mu yang mampukan kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Sumber kedamaian, Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Satunya yang ku andalkan, Kau yang ku percaya. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan memberkati, kami percaya. Tuhan Amin. penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang
Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu, ku beri pujian bagimu Yesus. Oh terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Yes, Kau tak pernah tinggalkan kami. Hanya Kau sumber pengharapan kami. Engkau yang pegang hidup kami. Terima kasih. Ketika ku lemah, ketika ku tak berdaya, sungguh hanya Yesus pengharapanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau yang meneduhkan setiap kami. Engkau yang menenangkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Biarkan kami terus bersimpuh di bawah kaki-Mu saat ini. Biarkan kami terus membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan kami yang hidup, yang bisa kami berikan kepadamu. Dengan segala keterbatasan kami, dengan setiap masalah-masalah yang kami bawa Tuhan. Tapi kami mau hidup kami ini selalu berkenan kepadamu. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Oh ini setiap kami. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Sungguh hanya Engkau sendiri yang menginginkan kami. Sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu. Ku datang sujud menyembah. Kami mau rasakan hadir-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu. Kami mau terus menikmati Engkau Tuhan. Menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Benar Tuhan Yesus, kami boleh merasakan hadir-Mu bersama-sama. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu ku bawa segenap hatiku. Kami bawa hati kami sebagai pujian yang terbaik Tuhan bagi hari ini. Oh sungguh Kau Tuhan,
Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu. Kami mau menikmati Engkau, Yesus. Menikmati Kau, Tuhan. Sungguh ada kekuatan yang baru. Ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu. Kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah. Hati kami tersungkur, Tuhan Yesus. Ku rasakan hadirat-Mu. Menikmati Kau, Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang terus bekerja saat ini, memulihkan, menjamah setiap kami. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah. Kami bawa hati kami sujud menyembah di hadapan-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu. Menikmati Kau, Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu. Biarlah kuasa-Mu, Tuhan, Kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, Yesus, Engkau yang ku sembah. biarlah kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja atas kami saat kami menyembah-Mu, saat kami berserah penuh hanya padamu, Yesus. Sungguh Engkau yang bertata dalam setiap pujian kami. Engkau yang bertata, Tuhan, dalam setiap penyembahan kami. Sungguh kami mengarahkan hati kami hanya kepadamu, tersungkur menyembah-Mu. Ini yang Kau rindukan,
sembah Engkau. Mari terus menyembah Dia. Mari terus menyembahnya. Sebab hadiratnya ada saat ini bersama kami. Ya nama ya Rasul. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Mari terus sembah, mari terus sembah Yesus. Kami menyembahmu Yesus, sebab Engkau satu-satunya yang layak untuk ditinggikan. Shikia salayara, shikia bala 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 bala, shikinara maya ramaso, shikiara wala 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 wala, shikiara para. Mari bawa terus hatimu, mari bawa terus hatimu menyembahnya. Shikiara pakara namase, kami menyembahmu, kami tersungkur di hadapanmu. Hanya Engkau satu-satunya sumber kehidupan kami. Shikiara la 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 la, Yara namaso, Shikiara pakara payara wala wala wala, Kinara mayase, Shikiara pakara para, Shikiara pakara payara para, Shikara pakara para, Shikara pakara payara para pakara para, Shikara pakara payara para, Shikara pakara para, Shikara para. Hanya Aku Tuhanmu yang meneduhkan setiap badai yang ada dalam kehidupanmu. Aku yang meredakan setiap badai kehidupanmu. Mari terus percaya kepada-Ku, anakku. Hanya Aku satu-satunya Allahmu. Mari terus berharap, terus andalkan Aku. Shikara pakara para. Shikara pakara para. Shikara para. Sungguh benar Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu saat ini. Engkau yang sungguh-sungguh hadir menjamah setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami merasakan begitu besar kasih-Mu bagi kami. Sekalipun saat ini Tuhan, banyak di antara kami masih memiliki pergumulan. Kami masih memiliki tantangan. Namun kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami miliki, yang membuat hidup kami tetap berarti dan semakin berarti di tengah banyaknya pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menjamah hati dan pikiran setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini sebebas-bebasnya, supaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Amin. Shalom saudara semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan baca di Injil pagi hari ini ya, dari bacaan Misa Harian dari tanggal 25 Oktober 2025, yaitu dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Hari ini kita akan baca secara ayat per ayat saudara.
Ya, jadi kita akan mengulas dari ayat per ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi saudara, ini ada ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, ada seorang yang berkata bahwa, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara, ini bukankah seringkali mencerminkan kita, di mana seringkali kita ini mencari Tuhan untuk menjadi solusi atas setiap permasalahan dunia. Kalau nggak ada masalah, kita nggak cari Tuhan. Ya, seringkali kita datang pada Yesus, mungkin kita hadir misa, ya, PD, sel, untuk minta solusi terhadap suatu permasalahan dunia yang sedang kita alami. Jadi saudara, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, itu seringkali untuk memuaskan dahaga kita akan hal-hal dunia yang belum kita raih. Makanya sering banyak orang juga yang berkata bahwa hal yang bersifat spiritual seringkali dianggap sebagai dopamin. Seringkali kita seperti ini saudara, kita mencari Yesus hanya untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan ketika masalah itu sudah tidak ada, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Atau mungkin kita lupa dengan komitmen-komitmen yang kita buat pada Tuhan. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat yang ke-14, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Yesus bukan tidak bisa saudara, tetapi Yesus tidak mau. Kenapa? Karena fokusnya itu membawa orang dalam kerajaan Allah. Bukan untuk materi. Seharusnya karena itu tujuan Yesus, maka kita tahu bahwa kita sangat perlu Yesus dalam hidup kita. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, merasakan bagaimana itu kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Di ayat berikutnya lagi, ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Jadi saudara, harta tidak menjamin kehidupan, ya. Banyak orang yang hidup tapi seakan-akan tidak hidup. Seperti zombie, hidupnya kosong, ya, padahal hartanya mungkin banyak, padahal mungkin hidupnya tenar. Kita sering melihat saudara di banyak negara, orang-orang yang mungkin kita iri dengan kehidupannya, kita kepengen punya kehidupan seperti itu, tetapi malah dengan tragis bunuh diri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya kosong saudara. Orang itu tenar, punya ketenaran, punya materi, secara fisik punya ketampanan atau kecantikan. Ya, tapi kenapa kok masih melakukan sesuatu yang di luar nalar seperti itu? Karena hidupnya kosong saudara. Dan tentu saja untuk hidup yang kosong kita tidak bisa dapatkan dari hal-hal dunia. Hanya Tuhan yang kita perlukan untuk mengisi kekosongan itu saudara. Dan keserakahan, ya, keserakahan ini adalah sebuah silent killer. Gejala yang sering tersamar dengan kerja keras, menabung untuk masa depan, berhemat. Padahal itu adalah salah satu bentuk dari keserakahan yang sering tersamarkan. Maka dari itu saudara, melalui renungan pada pagi hari ini kita diajak untuk kita itu refleksi. Ya, apakah aku seperti orang kaya ini? Orang kaya mana yang dimaksud? Orang kaya di bacaan lanjutannya, yaitu tentang orang kaya yang bodoh menurut perkataan Yesus. Lukas 12 ayat 16-17 berkata, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saudara, kita bisa lihat ya dari kata-kata ini ya. Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya. Mari kita perhatikan sama-sama. Apakah yang harus aku satu perbuat sebab aku dua tidak mempunyai tempat di mana aku tiga dapat menyimpan hasil tanahku empat. Adalah orang yang berbicara tentang aku dan kepunyaanku. Saudara, ini sungguh-sungguh menyentil kita secara pribadi. Apakah kita masih sama seperti orang ini?
Ya, selalu dia mengatakan aku dan tanahku ini adalah suatu lambang dari egoisme dan kelekatan materi. Apakah kita masih seperti itu, saudara? Kita masih mengatakan semuanya adalah aku dan kepunyaanku. Berpikir tentang diri sendiri tanpa adanya rasa syukur, dan seringkali kita lupa dan kita tidak sadar bahwa semua itu adalah berkat dari Tuhan. Hal pertama yang bisa kita renungkan bersama, saudara, ya, di pagi hari ini adalah apakah aku masih ingat semua yang aku punya saat ini adalah pemberian Tuhan? Atau kita masih merasa bahwa semuanya adalah hasil usaha kita? Sekali lagi, saudara, apakah kita masih berpikir bahwa masih sadar, masih ingat bahwa semua yang kita miliki saat ini, semua fasilitas kehidupan, semua orang-orang yang masih ada di sekeliling kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, kesehatan kita saat ini, apakah kita sadar bahwa itu semuanya pemberian Tuhan, atau kita masih berpikir bahwa itu adalah hasil usaha kita? Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 18 dan 19. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Saudara, kalau kita mau ingat lagi, ya mau kita lanjutkan dengan yang tadi ada 4ku, maka ini dilanjutkan lagi dengan akan aku perbuat, ya, aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Saudara, benar-benar aku dan aku. Dan tentu saja, saudara, ketika dia berkata pada jiwanya, ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini adalah suatu lambang bahwa mengandalkan harta untuk rasa aman. Menganggap bahwa harta adalah tujuan akhir. Menganggap harta sebagai rasa aman. Saudara, ya. Dengan cara mungkin ketika hal dunia, bukan tidak boleh, saudara, tetapi kita tetap harus melakukan hal ini, tetapi jangan ini yang dijadikan tujuan akhir. Contohnya berinvestasi, menabung, asuransi sebagai perlindungan supaya harta tidak berkurang, kemudian juga diversifikasi, belajar untuk bagaimana mengelola keuangan. Itu harus kita lakukan karena kita harus cerdik seperti ular. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Yang paling utama adalah jangan sampai itu yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Dan tentu saja ini tidak mudah, saudara. Karena setiap kita sehari-hari ya dihadapkan dengan pekerjaan, dihadapkan dengan kebutuhan, dihadapkan dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu. Tentu saja keamanan ini menjadi salah satu tujuan kita. Tetapi hari ini kita mau diingatkan, saudara, bahwa keamanan kita yang utama dan terutama itu bukan terletak pada harta kita. Walaupun kita tetap harus berbijak hati, berbijak pikir untuk mengatur semuanya itu. Tetapi keamanan kita yang utama letaknya hanya ada di tangan Tuhan. Karena kita sangat perlu Dia. Karena kalau Tuhan sudah berkata tidak, apapun yang kita persiapkan tidak akan ada artinya. Dan saudara, ini adalah puncak kesombongan manusia, di mana jiwa tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan hal-hal duniawi. Ketika kita sudah mulai mengandalkan hal dunia, mengandalkan apa yang kita punya, mengandalkan hal-hal yang mungkin akan menjadi berhala, itu adalah satu hal kesombongan yang ada di dalam hati kita yang menjadi puncak dari kesombongan manusia. Hal yang kedua yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, saudara, apakah kita masih menaruh rasa aman kita pada materi, status dan pekerjaan kita, atau pada kasih setia Allah yang tidak pernah gagal menolong kita? Sekalipun kita banyak pergumulan, sekalipun kita berada di dalam lembah yang kelam, kasih setia Allah yang tidak pernah gagal dalam menuntun kita keluar dari lembah kelam itu, saudara. Dan yang terakhir, yang berikutnya, saudara, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, bodoh di sini dikatakan bahwa tidak berhikmat. Dia tidak menempatkan Allah sebagai pusat kehidupannya. Dan kita diminta, saudara,
Untuk ketika kita mungkin menghadapi suatu tantangan, sudahkah kita menghadapi dengan Allah sebagai pusat kehidupan kita? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dan poros dalam kehidupan kita, tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Ada satu pepatah yang berkata, everything in the end, everything will be okay. If it's not okay, artinya itu belum akhir, saudara. Kalau itu belum baik-baik saja, maka itu belum akhir. Artinya apa, saudara? Tuhan masih berproses bersama dengan kita. Tuhan masih memproses kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam hati kita ini yang menjadi poros kehidupan kita, maka kita akan menjalani segala sesuatunya dengan baik. Saya bukan bilang tidak ada masalah, karena tidak ada manusia yang tidak punya masalah, tetapi kita tetap bisa bersuka cita, tetap ada damai dalam hidup kita, sekalipun badai kehidupan sedang menerpa kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bisa menari di tengah api, saudara. Di tengah tantangan kehidupan yang begitu panas mungkin kondisi kehidupan kita saat ini, kita masih bisa tetap menari bersama Tuhan, saudara. Dan kemudian hal yang ketiga ya, yang bisa kita renungkan adalah apakah kita sudah menyalurkan berkat kita untuk sesuatu yang kekal, misalkan bantu sesama, pelayanan atau pekerjaan Tuhan, atau kita masih berputar. Berkat kita itu masih berputar di sekitar kenyamanan kita pribadi. Saudara, kaya itu tidak hanya bagi diri sendiri, tapi kaya bagi Tuhan adalah punya kasih, memberi buat orang lain, dan semua itu diawali oleh rasa syukur pada Tuhan dan kaya akan pengharapan. Jadi saudara, kesimpulan pada pagi hari ini adalah menjadi kaya di hadapan Allah bukan berarti hidup miskin duniawi. Sekali lagi, menjadi kaya di hadapan Allah bukan berarti kita harus miskin di dalam duniawi. Tetapi kita juga dituntut untuk memiliki kasih. Kita kaya akan kasih, kaya akan kemurahan hati, kaya akan iman, dan kaya akan rasa syukur, serta kaya akan pengharapan tentang hidup yang kekal. Sehingga hidup yang seperti inilah yang tidak akan sia-sia. One day ketika Tuhan berkata kepada kita, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, kita bisa berkata, Tuhan, kami siap, karena selalu dan selalu hanya Tuhan yang kita perlu. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar Tuhan, tidak ada lain dan tidak bukan selain Engkau yang hanya satu-satunya yang kami andalkan Tuhan.
Kami mau Tuhan semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami mau semakin hari boleh semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Kalau mungkin Tuhan di antara 3 renungan tadi, kami boleh renungkan dengan baik dan kiranya Tuhan Engkau yang bantu kami untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati kami. Kalau kami saat ini Tuhan masih mengandalkan materi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, masih mengandalkan hal-hal dunia kami Tuhan, kami mau Tuhan untuk kami lebih lagi mengandalkan Engkau. Betapa banyak orang-orang yang terlalu mengandalkan hal-hal yang dia miliki sampai akhirnya Engkau yang memberikan mereka pelajaran, Engkau yang mengizinkan sesuatu hal terjadi sampai akhirnya benar-benar orang ini boleh mengandalkan Engkau. Berapa banyak Tuhan kejadian-kejadian seperti ini, dan kami juga mau berharap Tuhan, mau berdoa kepadamu supaya kami boleh semakin hari semakin mengandalkan Engkau. Jangan menunggu ada suatu kejadian atau suatu badai yang terjadi dalam kehidupan kami baru membuat kami tersadar bahwa hanya Engkau yang satu-satunya yang kami andalkan. Bantu kami Tuhan, bantu kami untuk juga dalam setiap berkat kami boleh terus salurkan berkat ini untuk pekerjaan-Mu, untuk kekekalan, bukan lagi hanya seputar kenikmatan atau kenyamanan dalam kehidupan kami Tuhan. Namun kami juga pergunakan setiap berkat-Mu ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu ini terus setia kepada Engkau, terus mau mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai yang satu-satunya dan yang terutama dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap viewer GMJ dimanapun berada. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang saat ini sedang perjalanan mungkin ke kantor, ke sekolah, atau mungkin kami juga lagi mempersiapkan setiap kegiatan kami pada pagi hari ini. Tuhan Kau yang tuntun kami dalam setiap perjalanan kami sepanjang hari ini. Setiap apapun yang kami ucapkan, kami perbuat, kami pikirkan, sekiranya Tuhan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu dan hanya berkenan bagi Engkau Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang kami jumpai, setiap perjalanan kami mau berdoa Tuhan. Tuhan yang pimpin, tuntun kami, Tuhan yang utus malaikat-Mu untuk menuntun setiap kami dalam setiap perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dan kembalikan kami kembali di rumah pada malam hari ini, pada sore hari ini dengan sehat, selamat, tanpa kurang satu apapun. Untuk kami boleh kembali berkumpul bersama keluarga kami, ataupun kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan untuk setiap viewer GMJ yang saat ini mungkin mengalami pergumulan, baik itu masalah kesehatan, masalah perekonomian, pekerjaan, masalah hubungan Tuhan, masalah juga doa-doa lain, tantangan-tantangan yang mungkin saat ini belum Tuhan jawab. Tuhan, kami mau berdoa saat ini bersama-sama, kiranya Engkau yang jamah, Engkau yang kuatkan Tuhan, supaya permasalahan ini bukan menjadi berhala bagi setiap kami, tapi masalah ini justru menjadi hal yang membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin mendekatkan kami kepadamu Tuhan. Karena justru di dalam masalahlah kami akan semakin merasakan Engkau. Bagaimana kami bisa merasakan Engkau Tuhan yang penyembuh kalau kami tidak pernah merasakan sakit? Bagaimana kami bisa merasakan Engkau Tuhan penyedia kalau kami tidak pernah merasakan kekurangan? Dan bagaimana kami bisa merasakan Engkau Allah yang penghibur kalau kami tidak pernah merasakan rasa duka atau kesedihan? Kami serahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan saat ini, karena kami percaya Engkau pegang kendali atas masa depan kami. Engkau yang sudah ada di masa depan kami, Engkau yang sudah tahu masa depan kami, Engkau yang pegang masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan, dan janji-Mu adalah indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap renungan-Mu yang boleh Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami percaya inilah isi hati-Mu yang mau Engkau berikan kepada setiap kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup. Dan biarlah keseluruhan hari kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, semuanya kami hanya mau persembahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih semuanya.
para viewers GMC. Dan biarlah sama seperti di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati semuanya.